Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 86 sampai dengan 90. Setelah tercapai kemenangan yang memberi ketentuan ini, maka kemajuan Muslim di Spanyol tak ubahnya dari suatu pelancongan saja. Hanya kota-kota yang diduduki oleh kaum bangsawan Gothia Baratlah yang memberikan perlawanan sungguh, dengan induk tentaranya tarik maju ke Toledo, ibu kota itu, melalui jalan ke Ecija, dan sambil lalu ia mengirim pasukan kecil menyerang kota di sekitarnya. Kota Sevilla di selatan, yang mempunyai tembok-tembok yang kokoh, tidak diapa-apakannya. Suatu pasukan merebut kota Archidona yang tidak melakukan perlawanan, suatu pasukan lain merebut Elvira. Pasukan ketiga, terdiri dari pasukan berkuda, menyerang kota Cordoba. Setelah bertahan selama 2 bulan, maka menyerahlah kota Cordoba. Kota yang kemudian menjadi ibu kota kaum muslimin itu. Menurut cerita kota itu dapat direbut oleh karena pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang gembala domba, yang menunjukkan suatu bahagian yang lemah pada tembok-tembok kota itu. Kota Malaga tidak memberikan perlawanan. Kota Elvira yang tiada berapa jauh letaknya dari letak kota Granada yang sekarang. Ternyata adalah suatu bangsa yang mudah direbut. Pertempuran yang paling sengit selama kampanye-kampanye ini, terjadi dekat kota Ecija dan terakhir dengan kemenangan pihak penyerang dengan suatu cara yang menguntungkan. Toledo, ibu kota Gothia Barat itu, jatuh oleh karena beberapa di antara penduduknya berbangsa Yahudi berkhianat. Dengan demikian Tarik, yang dalam musim semi tahun 711 mulai sebagai seorang pemimpin dari suatu tentara pendarat, telah menjadi yang dipertuan dalam separuh bahagian dari negeri Spanyol pada akhir musim panas dari tahun itu. Ia telah menghancurkan suatu kerajaan. Karena cemburu akan kemenangan-kemenangan dari letnanya yang tak disangka dan luar biasa itu, maka Musa sendiri pun dengan tergesa-gesa berangkat pula ke Spanyol dalam bulan Juni tahun 712, sambil memimpin sepasukan tentara yang berjumlah 10.000 orang, semuanya terdiri dari orang-orang Arab atau Arab Syria. Sebagai sasaran dipilihnya kota-kota dan kubu-kubu yang tidak diganggu oleh Tarik, seperti Medina Sidonia dan Carmona. Sevilla, kota yang terbesar dan pusat kecerdasan Spanyol dan yang pernah jadi ibu kota dalam zaman Romawi, mempertahankan diri hingga akhir bulan Juni tahun 713. Tetapi dekat kota Merida, Musa menemui perlawanan yang sengit. Namun sedemikian, setelah terkepung selama setahun, setapak demi setapak kota itu dapat diduduki dalam bulan Juni tahun 713, dekat pada atau di dalam kota Toledolah Musa bertemu dengan Tarik. Menurut cerita disinilah Musa memukul orang bawahannya itu dengan cambuk sambil mengikatnya dengan rantai, karena ia ingkar tidak menuruti perintah supaya jangan maju terus, seperti yang diberikan padanya pada permulaan kampanye itu. Namun demikian penaklukan-penaklukan berjalan terus. Tiada berapa lama mereka sampailah dalam kota Saragossa di sebelah utara dan kaum muslimin itu menerobos masuk ke daerah dataran tinggi Aragon, Leon, Asturias dan Galicia. Pada musim gugur dalam tahun itu juga Khalifah Al-Walid di kota Damasik yang jauh itu memanggil Musa kembali, dan mempersalahkan Musa sebagai kesalahan yang ditimpakan kepada Tarik, orang Berber itu, yaitu, melakukan tindakan-tindakan di luar pengetahuan atasannya, sebagai gubernur dari Afrika Utara, maka satu-satunya orang yang berada di atas Musa hanyalah Khalifah sendiri. Setelah menyerahkan pimpinan kekuasaan atas daerah yang baru ditaklukkan itu kepada puteranya yang kedua, Abd al-Aziz, maka Musa pun berangkatlah dengan perlahan-lahan ke Syria. Ia diiringi oleh para opsirnya dalam perjalanan itu, selanjutnya oleh 400 orang pangeran-pangeran Gothia Barat yang memakai mahkota dan ikat pinggang emas serta diikuti oleh budak-budak dan tawanan perang yang tak terkira jumlahnya, masing-masing memikul barang-barang rampasan yang amat berat. Hikayat perjalanan pangeran-pangeran ini melalui Afrika Utara dari barat sampai ke timur adalah suatu pokok cerita yang sangat disukai oleh penulis-penulis sejarah Arab. Riwayat ini membuat orang teringat kepada iring-iringan kemenangan dari para jenderal Romawi dahulu. Berita tentang iring-iringan yang menakjubkan itu sudah lebih dahulu sampai di Damasik, daripada iring-iringan itu sendiri. Setelah Musa tiba di Tiberias ia menerima perintah dari Sulaiman, saudara dan ahli waris dari Khalifah Al-Walid yang sedang gering, supaya menunda kedatangannya dalam ibu kota. Dengan jalan demikian Sulaiman, calon khalifah itu, mengharap akan dapat menambah kecemerlangan pesta perayaan pada kala ia nanti menaiki tahta. Dalam bulan Februari tahun 715 Musa memasuki kota Damasik bersama-sama dengan pangeran-pangeran Gothia Barat yang penuh dengan perhiasan-perhiasan itu, dan rupa-rupanya Khalifah Al-Walid menyambutnya dengan baik.
Suatu resepsi resmi yang dilakukan dengan penuh keindahan dan kemewahan dalam ruang muka dari Masjid Umayyah adalah suatu puncak kegemilangan dalam sejarah Islam yang menang itu. Untuk pertama kalinya orang melihat beratus-ratus bangsawan barat dan beribu-ribu tawanan Eropa sujud dengan hormatnya di hadapan pemimpin orang-orang mukmin. Di antara buah-buah kemenangan yang bermacam-macam yang dipersembahkan oleh Musa kepada Khalifah, terdapat juga suatu meja yang amat indah buatannya. Meja mana menurut hikayat adalah buah tangan dari tukang-tukang ahli yang bekerja pada Raja Sulaiman zaman Bahari. Hikayat tersebut mengatakan selanjutnya, bahwa pada benda kesenian itu dirampas oleh orang-orang Romawi di Yerusalem dan dibawa ke ibu kota. Mereka, dari mana ia kemudian dirampas oleh orang-orang Gotia. Tiap-tiap raja Gotia berlomba-lomba dengan raja yang mendahuluinya untuk menghias meja tersebut dengan berbagai permata yang berharga. Meja itu didapati dalam suatu gereja dan dirampas oleh Tarik, mungkin dari seorang uskup yang hendak lari bersama-sama meja itu. Tatkala Musa bertemu dengan Tarik di Toledo dan menghukumnya dengan cepeti, Musa juga mengambil meja itu, akan tetapi Tarik, demikian cerita itu berkata selanjutnya mengambil salah satu di antara kaki meja itu, dan sekarang di hadapan mata Khalifah sendiri secara dramatis kaki yang tidak berada itu muncul kembali sebagai bukti keperwiraannya sendiri. Nasib yang dialami oleh beberapa jenderal Arab yang sedang naik bintangnya, juga harus dialami oleh Musa sendiri. Pengganti Khalifah Al-Walid menghina dirinya. Selain dari suatu hukuman yang menjemur Musa dalam sinar matahari sampai ia jatuh, harta bendanya pun disita dan ia diberhentikan dari seluruh jabatannya. Berita terakhir yang didengar orang tentang nasib dari penakluk Afrika dan Spanyol yang sudah lanjut usia itu ialah suatu berita yang mengatakan bahwa ia kemudian menjadi seorang pengemis di dalam suatu dusun di Hejaz. Kini Spanyol menjadi suatu provinsi dari khilafat. Nama Arab yang diberikan untuk negeri itu ialah Al-Andalus. Secara etimologis kata ini ada hubungannya dengan nama bangsa Vandal, yang menaklukkan negeri itu sebelum kedatangan orang Arab. Daerah-daerah yang perlu lagi ditaklukkan oleh pengganti-pengganti langsung dari Musa hanyalah daerah-daerah kecil saja di utara dan di timur semenanjung itu dan oleh sebab itu tidak banyak pemberontakan-pemberontakan yang harus dipadamkan. Dalam waktu singkat yang lamanya hanya 7 tahun, terwujudlah penaklukan-penaklukan semenanjung, salah satu provinsi yang terindah dan terbesar dalam abad pertengahan. Kaum penakluk itu pun mulailah mendiami negeri itu untuk beberapa abad lamanya. Sebab-sebab dari kemenangan yang tidak ada taranya ini tidaklah sukar untuk melihatnya, walaupun berdasarkan uraian ringkas sebagai sudah diceritakan di atas. Pertama-tama karena luka perpecahan nasional antara Gotia Barat, yang memasuki Spanyol pada awal abad ke-5 sebagai puak-puak Teutonia yang masih biadab, dan penduduk Spanyol Romawi, belum sembuh sama sekali. Lama sekali orang-orang Gotia harus mengerahkan segala tenaganya untuk mengusir bangsa-bangsa yang mendahuluinya memasuki Spanyol, yaitu bangsa Suevi dan Vandal. Bangsa-bangsa mana juga menerobos masuk ke dalam negeri itu sebagai kelompok-kelompok suku bangsa Jerman. Pemerintahan bangsa Gotia Barat bersifat kekuasaan mutlak. Bahkan sering sangat lalim. Mereka menganut mazhab Arian dari agama Kristen sampai kepada waktu salah seorang di antara mereka, yaitu Reccaret, dalam tahun 587 beralih memeluk agama Katolik, agama yang dipeluk oleh penduduk. Sebagai pemeluk agama Katolik, maka penduduk benci akan pemerintahan bangsa Gotia yang menganut ajaran yang keliru itu. Di antara penduduk banyak sekali didapati ulur-ulur dan budak-budak, yang tentu tidak merasa senang akan nasibnya yang pedih itu. Maka tidaklah mengherankan kalau golongan budak-budak ini juga akan memberikan sumbangan kepada invasi yang dilakukan oleh orang Arab dan bekerja sama dengan mereka. Selanjutnya di antara penduduk ada pula golongan Yahudi yang berada di luar masyarakat karena pengejaran yang aktif terhadap mereka, yang dilakukan oleh keluarga raja-raja Gotia. Percobaan-percobaan untuk menobatkan orang-orang Yahudi secara paksa dilakukan dengan suatu maklumat raja dalam tahun 612, yang memerintahkan supaya tiap orang Yahudi dibaptiskan, jika ia tidak suka dibuang dan disita harta bendanya. Inilah yang menjadi sebab kenapa urusan dari berbagai kota yang sudah takluk diberikan oleh kaum muslimin yang menyerbu masuk kepada orang-orang Yahudi, tak kala mereka masih maju terus di negeri Spanyol. Selanjutnya harus diingat pula, bahwa perselisihan-perselisihan antara raja dan kaum ningrat Gotia sendiri, ditambah dengan kegaduhan-kegaduhan dalam negeri, melemahkan kedudukan negara. Menjelang akhir abad ke-6 maka kaum ningrat Gotia itu sudah menjadi tuan-tuan tanah.
Penyerbuan kaum muslimin bersamaan jatuhnya dengan peristiwa penaikan takhta kerajaan oleh seorang dari kalangan bangsawan yang merampas takhta itu, dan yang segera dikhianati oleh kaum kerabat raja yang diusirnya. Tatkala kota Toledo jatuh maka Acila, anak Witiza yang diusir dari tahta itu, yang dengan kepicikannya menyangka bahwa peperangan yang dilakukan oleh orang Arab itu adalah untuk kepentingan dirinya. Sudah puas dengan pengembalian milik-miliknya dalam kota itu. Disinilah ia melanjutkan hidupnya secara mewah. Pamannya, Uskup Opas, diangkat menjadi uskup kepala dari ibu kota itu. Mengenai diri Julianus, gubernur kota Ceuta, orang yang diduga memberikan kapal-kapal untuk tentara Arab yang menyerbu ke Eropa itu, peranan yang dilakukannya dalam penaklukan ini sangat dilebih-lebihkan orang.